ngomongin sa uli na mapatapos. Dulur, selanjutnya kita bertemu di acara obrolan komunitas Pro 4 RRI Palembang. Delapan 88,4 FM Pro 4 Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kembali lagi kita di obrolan komunitas ya pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan mencak biasa Cemita bakal ngobrol sama komunitas-komunitas yang ada di Kota Palembang. Tentunya hari ini Cemita sudah kehadiran teman-teman kita dari Majelis Pemusyawaratan Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya. Jadi kita bakal ngobrol nih teman-teman, dulur-dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang, tentang membangun kepemimpinan muda melalui perspektif politik dan juga demokrasi. Nah, jadi kita hari ini bakal ngobrol selama kurang lebih 1 jam ke depan. Dan seperti biasa acara ini disiarkan langsung melalui YouTube kami Pro 4 Palembang dan juga melalui aplikasi kami RRI Digital. Jadi dulur kalau ada pertanyaan yang pengen langsung ditanyakan boleh komen di YouTube atau di aplikasi kami RRI Digital. Serta bisa melalui line telepon kami di 0711 351 656 dan juga di WhatsApp kami di 0897 7884 884. Langsung saja kita berkenalan terlebih dahulu bersama teman-teman kita dari Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya. Halo, selamat pagi teman-teman. Halo Mbak Mita. Selamat pagi Mbak Mita. Oke, jadi ada 3 nih hari ini kalau kamu nonton di YouTube kita. Ada Nanda, ada Cantika dan juga Diana. Nah, teman-teman kita ini bakal ngobrol sama kita pagi hari ini dengan tema yang sudah Cemita siapkan tadi. Tapi sebelum itu, mungkin boleh deh teman-teman kenalan dulu sama pendengar Pro 4 RRI Palembang. Namanya siapa? Terus semester berapa? Rumahnya di mana? Nggak usah. Tapi sampai semester berapa aja di Politeknik Negeri Sriwijaya. Oke, mungkin kalau aku, halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Ananda Dwi Putri dan sekarang di semester 7 di jurusan Teknik Elektro dan di periode kali ini diamanakan sebagai Ketua Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya. Gitu, Oke. Mbak. Di sebelahnya Halo semuanya, perkenalkan aku Cantika Caca. Aku dari jurusan Teknik Kimia, tepatnya di semester 4 naik ke 5. Nah, saat ini aku diamanahkan sebagai ketua pelaksana dari kegiatan MPM yaitu Youth Legislative Summit Chapter 2. Oke. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Perkenalkan aku Diana Sari Edward dari MPM sebagai koordinator kesekretariatan pada acara Youth Legislative Summit Chapter 2 ini. Aku sendiri di semester 5 jurusan Teknik Kimia. Oke, berarti ada Nanda, Cantika dan juga Diana. Nah, Diana nanti kalau ngobrol mic-nya boleh ditarik sedikit, dideketin biar akrab gitu ya sama mic-nya ya. Nah, jadi kita membahas tentang membangun kepemimpinan muda melalui perspektif politik dan demokrasi ya teman-teman. Tapi sebelum kita lebih banyak tenggelam dalam temanya nih, mungkin dari Ibu Ketua MPM ini dijelaskan dulu nih, sebenarnya Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya ini apa sih gitu, terus di dalamnya ngapain aja seperti itu, silakan. Oke, terima kasih Mbak Mita. Sebelumnya aku izin menjelaskan dulu apa itu MPM. Jadi MPM adalah Majelis Permusyawaratan Mahasiswa yang mana merupakan organisasi mahasiswa di lingkungan Politeknik Negeri Sriwijaya dan kami itu bergerak di bidang legislasi Mbak Mita. Jadi fokusnya itu pengawasan terhadap seluruh organisasi mahasiswa yang ada di Polsri. Dan untuk tugas-tugasnya itu kami tuh membagi dana untuk setiap Ormawa Polsri dan juga mengawasi kinerja dari program kerja mereka Mbak.
Seperti itu. Jadi lebih ke pengawas ya. Iya, pengawas. Pengawas dan bagi-bagi duitnya gitu. Iya, dan juga kami yang membuat aturan, Mbak. Oh oke, Gitu. membuat aturan. Berarti ini langsung dari kampus ya dibentuknya ya? Iya, benar. Oke, kalau di sekolah-sekolah tuh macam OSIS ya. OSIS atau MPK. MPK, Iya. betul. Nah, kalau Cantika sendiri nih, Cantika, berarti kan ini satu kegiatan yang dilaksanakan ya di bawah pengawasan dari teman-teman Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. Nah, mungkin di sini bagiannya Cantika buat jelasin nih kegiatannya apa. Oke, terima kasih ya Mbak Mita. Jadi di sini kita ada kegiatan yang namanya tadi Youth Legislative Summit Chapter 2. Nah, kenapa di sini Chapter 2? Karena sebelumnya atau tahun sebelumnya kita juga memakai nama yang sama yaitu Youth Legislative Summit. Nah, di sini kita itu kegiatannya berupa seminar, tetapi ada 2 hari. Yang pertama itu memang kegiatannya kita full seminar begitu. Lalu yang kedua itu ada yang namanya luar kelas. Nah, di sini kita tuh mengangkat tema nih. Temanya itu Empowering Young Legislator for Justice and Democratic Progress. Jadi kita memang memberdayakan legislator-legislator muda kayak DPD, DPR, DPRD untuk memberdayakan nih untuk menuju keadilan dan juga kemajuan demokrasi. Nah, di sini tuh kita memang mengarahkan kepada anak-anak muda untuk pentingnya nih generasi muda ini demi keadilan dan juga kemajuan bangsa kita. Maka dari itu untuk seminarnya pula kita tuh memang memfokuskan kepada seperti yang kita bilang di awal tadi yaitu legislator muda. Salah satunya yaitu Ibu Ratu Teni Leriva. Nah, saat ini kita sedang mengundang Ibu Teni untuk menjadi pembicara di seminar kita kali ini. Nah, juga ada salah satunya itu Cece Linda. Cece Linda itu merupakan founder buku-buku Linda, tetapi saat ini nama dari buku-buku Linda itu juga sudah diubah ya, Kak. Iya. Betul. Benar-benar. Oke, jadi memang bukan mencari sih, lebih tepatnya beri edukasi ya sama teman-teman. Nah, untuk acaranya berarti ini lingkup Polsri aja atau mungkin boleh nih teman-teman dari universitas lain untuk ikut di acara YSL Chapter 2 ini? Tentunya boleh, kita itu nggak hanya mahasiswa juga, boleh dari anak SMA. Intinya kita terbuka nih untuk umum, untuk mengasah pengetahuannya lah mengenai legislasi kepemimpinan tersebut juga. Dan juga sifat dari seminar kita kali ini itu internasional. Jadi nggak hanya di Polsri, boleh di luar kota, boleh juga di luar negeri gitu. Oke, nah kalau Diana selaku koordinator kesekretariatan nih, kira-kira tugas Diana di kegiatan YSL Chapter 2 ini apa sih Diana? Kalau misalnya di YLS Chapter 2 ini sejauh ini kalau menjadi koordinator kesekretariatan itu kita harus stay buat diminta bantuannya buat bikin surat. Contohnya tadi surat undangan, ada surat berkegiatan dan juga surat keamanan dan juga tentunya surat pemakaian sarana prasarana contohnya. Berarti izin-izin semuanya di Diana ya? Izin-izinnya ya. Oke. Nah, berarti kan kegiatan ini chapter 2, berarti ini tahun kedua. Benar, Iya. Mbak. Tahun kedua. Dan teman-teman yang melaksanakan kegiatan ini. Nah, kalau kita flashback sedikit ke tahun sebelumnya, kegiatannya sama nggak sih dengan tahun ini? Atau mungkin ada perbedaan nih antara tahun kemarin dengan tahun ini? Atau dari segi temanya juga berbeda? Mungkin siapa nih yang mau jelasin? Mungkin aku ya, Mbak. Aha. Untuk kebetulan tahun kemarin itu ketua pelaksananya itu aku sendiri. Dan untuk perbedaannya sendiri itu mungkin lebih ke dari temanya ya, Mbak. Kalau kemarin itu kita lebih ke bahas critical thinking, tapi tahun ini kita bahas lebih ke perspektif demokrasi. Seperti itu. Dan juga untuk tingkatan seminarnya itu tetap sama. Kita tahun kemarin itu tingkatannya itu seminar internasional, dan tahun ini insya Allah bakalan internasional lagi, seperti itu. Oke, berarti kalau internasional ada yang Dari luar negeri, ya, univ luar negeri. online ya? Iya, online. Jadi Via Zoom. iya, seminarnya itu hybrid kita, Mbak, online dan offline, seperti itu.
Oke. Nah, berarti teman-teman kan ini tahun kedua. Kemarin kebetulan Nanda yang jadi ketua pelaksana. Kali ini si Cantika. Perbedaannya tidak terlihat signifikan, paling dari temanya aja beda-bedanya. Nah, kalau teman-teman selaku anak-anak muda, pastinya kan kalau lihat politik dan demokrasi saat ini tuh sangat bisa dikata ya kita hanya bisa melihat tapi belum bisa yang terlalu dalam terjun lah, secara kita masih mahasiswa kan. Nah, kalau teman-teman dari Polsri sendiri ketika lagi ada kegiatan misalnya, ini kan mengundang orang-orang yang bisa dikata punya pengaruh lah di Palembang, sudah punya nama-nama. Itu menentukan narasumbernya itu sendiri dari teman-teman kah, atau ada permintaan-permintaan nih dari audiens? Biasanya kan kita anak-anak zaman sekarang voting dulu nih di Instagram, kira-kira mau siapa gitu kan. Nah, kalau teman-teman dari Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya ini seperti apa untuk menentukan siapa nih yang bakal datang di kegiatan YSL Chapter 2 ini? Oke, jadi kalau untuk menentukan siapa nih pemateri kita, itu kita memang hanya dari kitanya sendiri sih Kak, dari anak-anak MPM-nya juga yang menentukan dan juga menyamakan juga nih tema sama pematerinya. Jadi kita nggak ada sistem voting untuk sekarang di sosial media untuk ke audiens. Jadi memang kalau untuk sekarang kita hanya ini bagusnya siapa nih, ini ada rekomendasi nggak dari kaliannya. Nah juga kita itu ada pembina sih, ada pembina dari Majelis Permusyawaratan Mahasiswa sendiri. Nah jadi pembina kami juga menyarankan ini bagusnya ini, gitu sih Kak. Oke, berarti dengan saran-saran pembina. Nah, kalau untuk tema tahun ini kan membangun kepemimpinan muda melalui perspektif politik dan demokrasi. Kalau boleh tahu nih, kenapa teman-teman dari MPF ini memilih tema ini gitu? Apakah ini juga arahan dari pembina atau teman-teman sendiri nih yang memilih tema ini? Oke, untuk tema sendiri Mbak itu dari kami sendiri karena kemarin tuh ngelihat banyak kan di sosial media tuh kemarin banyak kayak demo-demo besar yang betul. diinisiasikan oleh mahasiswa, tapi ternyata mahasiswanya tuh bingung demo ini untuk apa. Nah, dari situ kami tuh mengangkat tema tentang perspektif demokrasi, di mana di perspektif demokrasi ini kami pengen mahasiswa itu lebih melek terhadap isu-isu politik dan juga demokrasi yang ada di Indonesia, Mbak. Seperti Oke, itu. berarti Makanya- dari keresahan-keresahan kalian sendiri ya. Benar. Banyak kemarin yang bilang ala mahasiswa demo ikut-ikutan. Iya kan, FOMO aja. FOMO aja. Kayak cuman kasih makan medsos Iya, gitu-gitu ya. benar. Jadi memang teman-teman bertujuan untuk kasih tahu nih sebenarnya apa nih konteks Iya, dari demo ini tadi, apa tujuannya seperti itu. Oke. Jadi kalian generasi muda harus dong berarti paham dengan politik dan demokrasi ya. Nah, menurut kalian dari umur berapa sih kita paham tentang politik dan demokrasi ini? Apakah dari SMA, SMP, atau memang ya udah pas kuliah aja deh pasti kita tahu tentang politik dan demokrasi, atau memang harus sedini mungkin? Teman-teman kan kuliah sering ketemu teman-teman yang lain kan, itu seperti apa sih menurut kalian, dari usia berapa kita harus tahu tentang politik dan demokrasi ini? Oke, kalau untuk menurut aku ya Mbak, itu tuh sedini mungkin sih. Kan sekarang kan udah eranya sosial media yang mana informasi itu bisa diakses dari mana saja. Dan menurut aku tinggal bagaimana cara kita untuk memilah dan memilih berita-berita yang ada di Indonesia ini Mbak. Jadi emang seharusnya sedini mungkin sih meleknya gitu. Iya. Dari Cantika atau Diana ada tambahan? Kalau menurut aku juga sama kayak Kak Nanda, kalau kita tuh memang harus tahu politik itu sedini mungkin gitu Kak. Karena seperti yang kita tahu nih, negara kita juga negara demokrasi, dan kadang-kadang kita lihat isu-isu di sosial media itu banyak yang hoax ataupun yang memang tidak sesuai faktanya. Jadi memang kita harus mendalami atau mengetahui lah sedikitnya mengenai demokrasi itu sendiri. Oke. Apalagi kalau misalnya demokrasi itu sebenarnya sudah terjadi ya di kehidupan kita sehari-hari. Bukan cuman harus kita pelajari dulu untuk tahu, tapi kita sembari melakukannya itu juga menambah
pengetahuan kita dan juga pengalaman sih sebenarnya. Berarti sedini mungkin ya, Iya. biar gak kayak bingung gitu kan, buta politik. Takut banget kayak ada demo ikut-ikut gitu kan, kayak cuman itulah tadi kata Wong tuh kan, budak-budak muda FOMO-an bae, kasih makan internet bae, cik tuh rame-ramein bae. Padahal memang sebenarnya secara tidak langsung kita tuh tahu ya sebenarnya, tapi mungkin agak bingung untuk mengungkapkan. Oke. Nah, kalau teman-teman nih kan sudah memilih untuk tema membangun kepemimpinan muda melalui perspektif politik dan demokrasi. Nah, gimana sih cara teman-teman buat ngedorong generasi-generasi muda seusia kalian? Kalian Gen Z atau Gen Alpha nih? Gen Z. Oh, Gen Z, oke, kita masih sama ya. Masih satu ya, Gen Z, walaupun aku Gen Z awal-awal. Jadi menurut teman-teman gimana nih untuk mendorong generasi muda biar tidak cuman jadi pemilih tapi juga menjadi penggerak perubahan? Ya, sekarang di media sosial sudah banyak sekali cuit-cuitan penyesalan-penyesalan yang timbul. Nah, menurut kalian tuh haruskah kita nih cuma sebagai pemilih atau kita nih yang menentukan gimana kita ke depannya? Oke, seharusnya kita yang harus jadi penggerak sih Mbak. Iya. Karena kan kita masih generasi muda, masih semangatnya itu menggebu-gebu, masih punya istilahnya pikiran yang fresh dan juga punya critical thinking yang dibilang masih bisalah untuk diajak berdiskusi. Jadi emang seharusnya kita yang jadi penggerak untuk di demokrasi ini sih Mbak. Oke, kalau menurut Anda seperti itu. Kalau menurut Cantika gimana? Betul, seperti yang katakan Anda tadi, emang kita tuh harus menjadi penggerak sih Mbak. Apalagi di era sekarang ini, kalau misalnya kita cuma, ngelihat aja nih, padahal jiwa-jiwa muda kita tuh masih kayak, aku harus ikut nih, aku Iya. harus ini kan. Jadi memang kita tuh harus menjadi penggerak lah. Kalau memang kita tidak bisa menjadi penggerak, setidaknya kita tahu ada masalah apa yang ada di negara kita dan sebagainya. Oke, kalau dari Diana gimana nih, Kalau Diana? misalnya tentang politik dan demokrasi ini, tentunya sebenarnya apa yang kita pilih itu juga menentukan bagaimana masa depan bangsa kita ke depannya. Jadi kita harus lebih bijak lagi sebetulnya dalam memilih itu sendiri. Dan juga dalam berpolitik kita kalau misalnya FOMO-FOMOan itu sebenarnya mungkin boleh buat mengangkat isunya tadi, tapi kita juga harus tahu mana yang betul dan juga mana yang salah. Oke, benar. Jadi tahu menempatkan diri lah ya, tahu juga berkomentar gitu kan. Jangan sampai itu jadi bumerang untuk kita sendiri. Nah, teman-teman dari Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya kan ini sudah tahun kedua nih. Biasanya nih pengalaman dari tahun yang pertama untuk acara YSL Chapter 1, kesulitan-kesulitannya ada nggak sih dalam kegiatan ini? Terulang kembali nggak di chapter 2 ini kesulitan-kesulitan itu? Apakah kesulitan cari audiens ya atau gimana? Atau minat dari teman-teman deh kesulitannya sama minat dari teman-teman di lingkup Politeknik Sriwijaya dulu ya, yang pertama pasti gimana tuh? Kalau untuk dari tahun kemarin itu lebih ke persiapannya itu emang udah dari 2 bulan yang lalu, 2 bulan lah Mbak, intensnya 2 bulan untuk persiapan. Tapi kalau untuk kayak kendala-kendalanya itu palingan lebih ke koordinasi antara divisi-divisi dan juga banyak anggota tuh yang magang. Jadi kami tuh banyak kehilangan panitia-panitianya gitu. Palingan yang itu sih untuk kendala. Dan kalau misalnya untuk mencari peserta itu tuh kami akalin Mbak. Oke, Iya, gimana jadi tuh? biasanya kami promosi di sosial media itu dengan membuat video-video reels, dan juga kami tuh kayak mewajibin dari panitianya untuk membawa peserta. Jadi disitulah kami supaya memenuhi targetan peserta kami Mbak. Oke, Gitu. nah di tahun ini apakah Cantika juga melakukan itu? Untuk tahun ini tentu kita ngelakuin hal itu juga ya Kak. Tentunya kayak yang katakan Anda tadi, memperbanyak konten-konten di medsos juga tadi tuh. Kita juga mewajibkan tiap-tiap anggota kita untuk membawa setidaknya 4 orang gitu. Sebenarnya itu sebagai bentuk promosi aja sih. Kita mengakalin hal tersebut agar nih
teman-teman kita tahu bahwa ini ada seminar internasional dengan pembicaranya Ibu Ratu Teni dan juga ada Cece Linda juga. Nah, jadinya kita bisa mempromosikan dan teman-teman kita yang tadinya tidak tahu jadinya tahu gitu. Oke, berarti kita saling promosiin ya gitu. Jadi teman-teman diwajibkan untuk membawa anggotanya ya. Mungkin ya ada circle-circle lain di luar kampus kan nggak masalah ya gitu. Oke, nah teman-teman dari Majelis Pemusyawaratan Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya, ada Nanda, Cantika dan juga Diana. Kita bakal break dulu sebentar ya. Nanti kita akan kembali lagi, dan buat teman-teman yang punya stok pertanyaan boleh di drop melalui WhatsApp di 0897 78848884 atau melalui WhatsApp di WhatsApp ya, tadi udah aku sebutin ya nomornya, kayaknya bingung deh, atau di komen YouTube Pro 4 Palembang dan juga aplikasi kami RRI Digital. Kami akan kembali lagi setelah yang satu ini. Dah, rego sayur naik lagi, Nah, Abah double lemas dengernya. Nah, apa pacak ngomong mak itu? Lemes denger kabarnya, lemes kena susah gak nyari sayur. Bok ni dapat kabar ni dari sini Nabah. Sayuran bakal dinaik ke. Oh, Bok tuh salah info dan kabarnya tak jelas. Coba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya. Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online RRI yang mudah diakses. Makanya biar hemat, kita nanam sayuran di pekarangan. Agak dulu, Sebelum bertanaman tuh kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam jangan salah tanam, Kaget tertanam ke pekarangan tetangga, Asap kebakaran lahan tidak hanya mengganggu aktivitas, tetapi juga membahayakan kesehatan. Mari kita bersama-sama tanggap dan juga cegah bencana ini. Udara hari ini kenapa ya? Asapnya tebal sekali, sampai aku susah untuk bernapas. Iya, ini akibat kebakaran lahan di daerah sekitar. Asapnya mengandung zat berbahaya. Kita harus berhati-hati. Wah, bahaya banget ya. Terus apa yang kita lakukan? Pertama, kurangi aktivitas di luar rumah. Kalau terpaksa keluar, pakai masker untuk melindungi saluran pernapasan. Masker N95 lebih disarankan karena bisa menyaring partikel berbahaya. Lalu, bagaimana kalau asapnya masuk ke dalam rumah? Tutup semua jendela dan pintu rapat-rapat. Kalau ada, nyalakan air purifier atau buat penyaring udara sederhana dengan kain basah. Jaga kebersihan udara di dalam rumah. Anak-anak dan lansia pasti lebih rentan ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk mereka? Pastikan mereka tetap berada di dalam rumah dan minum air putih yang cukup. Kalau ada gejala sesak nafas, iritasi mata, atau pusing, segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Asap kebakaran lahan adalah ancaman serius bagi kesehatan kita. Dengan kewaspadaan dan tindakan tepat, kita bisa mengurangi dampaknya. Ayo, bersama kita cegah kebakaran lahan dan lindungi diri dari asap berbahaya. Tanggap bencana asap kebakaran lahan dimulai dari diri kita. Laporkan kebakaran lahan ke nomor 112 atau instansi terkait. Lindungi diri, lindungi keluarga, lindungi lingkungan. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi.
Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai. Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi, masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI? Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. RRI, Radio Tanggap Bencana. Hal yang kita lakukan di musim kemarau. Jika musim kemarau terjadi, kita dapat mewaspadai potensi kekeringan. Selain mengancam ketersediaan air untuk kebutuhan hidup masyarakat, pertanian, serta kegiatan ekonomi dan lingkungan, kekeringan juga bisa mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain kekeringan, kita juga harus mewaspadai potensi cuaca ekstrim lainnya. Di antaranya berupa suhu udara yang tinggi, angin kencang, dan kelembapan udara rendah. Tak hanya menghemat penggunaan air, kita juga sebaiknya minum air yang cukup untuk menghindari dehidrasi pada tubuh. Selain itu, gunakan masker dan pelembab kulit, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. RRI, Radio Tanggap Bencana. Masih bersama kami di obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. .4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kembali lagi kita di obrolan komunitas. Masih bersama teman-teman kita dari Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya dengan tema kita membangun kepemimpinan muda melalui perspektif politik dan demokrasi. Nah, jadi ini tadi kan sudah dijelasin nih panjang lebar sama teman-teman kita. Ada Nanda, Cantika, dan juga Diana bahwasanya acara ini bakal ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Kita kenalannya sama teman-teman ini kita cukupkan ya untuk kenalan sama MPM Polsrinya. Kali ini kita akan membahas lebih banyak tentang YSL Chapter 2 nih. Kira-kira kapan sih akan dilaksanakan gitu kan? Dan kira-kira ada syarat dan ketentuan nih. Mau ikut gimana? Atau kamu lagi dengerin pengen nanya tapi kayaknya nahan-nahan nih. Jadi minta wakilin untuk tanyain sama teman-teman dari pelaksana YSL Chapter 2 ini. Ada Cantika, Nanda, dan juga Diana yang sudah hadir di Studio Pro 4. Nah teman-teman, untuk kegiatan YSL Chapter 2 ini akan dilaksanakan kapan sih gitu? Kalau untuk kegiatannya itu di tanggal 10 September.
Nah, dan juga di tanggal 12 September. Tetapi untuk seminarnya itu khusus di tanggal 10 September. Oke, seminarnya 10 September. Iya. Berarti bulan depan dong? Iya. Oke, waktunya udah gak banyak lagi deh kayaknya untuk kamu daftar ya. Ada syarat dan ketentuan gak sih untuk ikut di kegiatan YSL Chapter 2 ini teman-teman? Untuk syaratnya itu sendiri tuh sebenarnya nggak banyak sih. Yang penting anak-anak muda kita terbuka untuk umum, Kak. Jadi mengisi G-form yang ada dan juga membayar HTM. Oke, berarti ada HTM-nya ya? Ada. Untuk tahun ini HTM-nya di berapa? Kalau untuk per orang itu di 40 untuk offline dan online-nya 30. Apa ya kayak yang sering ditanya ke wong-wong tuh Benefit. Iya, biasa tuh kan benefitnya apa Cek Mita kami ikut ini selain kami dapat pelajaran mungkin benefit lainnya ada apa baik sih gitu. Nah silakan teman-teman. Yang pastinya wawasan terus juga pastinya akan ada merchandise gitu, terus juga berkesempatan untuk bertanya langsung nih kepada pematerinya nanti, juga ada kuis-kuis kecil nantinya. Boleh Kak? Oke, aku izin nambahin Mbak. Untuk benefitnya itu kita bakalan dapat sertifikat secara hard file dan juga kita bakalan dapat snack dan juga makan siang Mbak. Jadi itu udah include di HTM. Itu. Dan juga kita ada photo booth nanti. Jadi free photo booth untuk kalau yang mau daftar nanti kita free photo booth. Oke, berarti kayaknya Worth banyak it ya. lah ya. Worth it lah ya 40.000 makan siang, terus juga ada snacknya, ada foto boothnya juga, bisa bebas tanya-tanya sama pemateri, terus mungkin dapat sertifikat. Iya. Diana mau nambahin nggak? Tadi kan bahas tentang HTM ya, Mbak. Kita tuh HTM-nya buat satu orang peserta offline itu di 40.000. Tapi kita ada paket bundling nih. Wah, ini nih penawaran khusus nih. Gimana tuh? Kalau misalnya berdua itu cuma di Rp75.000. Kalau misalnya bertiga lebih murah lagi di Rp110.000 dan berempat itu Rp145.000. Itu buat offline. Kalau online-nya buat satu orang peserta itu Rp30.000. Buat berdua Rp50.000, buat bertiga Rp65.000 dan berempat itu cuma Rp80.000. Oke, kayak bundlingnya banyak ya. Jadi teman-teman tuh kayak enaknya rame-rame nggak sih, biar punya temen juga pas acaranya. Karena kalau dilaksanakan secara offline berarti di mana nih tempatnya? Udah boleh di-spill belum tempatnya? Boleh. Di mana? Di Geraha Politeknik Negeri Sriwijaya. Nah, jadi teman-teman bisa sekalian datang jalan-jalan ke Poltek ya, lihat-lihat gitu kan. Tour. Iya, siapa tahu kan. Apa nih? Siapa tahu nantinya dari SMA bisa masuk Politeknik Negeri Sriwijaya. Bukannya ini ya, nih zaman sekarang tuh kayak bisa main ke kampus kawan dengan cara ikut-ikut kegiatan seperti ini, seminar-seminar yang ada. Nah, tadi ada pertanyaan masuk melalui WhatsApp kita dari Bagus nih di Tanjung Api-Api. Nanya Cik Mita sama kawan-kawan kita pagi hari ini. Katanya sebenarnya apa sih tujuan utama yang pengen dicapai kawan-kawan dari MPM dalam kegiatan YSL Chapter 2 ini? Nah, pedio tujuan utama kamu ngelaksanakan ini. Mungkin siapa yang mau jawab? Nandaka, Cantika atau Diana yang mau jawab? Mungkin aku izin jawab ya Mbak. Mungkin untuk tujuan utamanya tadi yang berawal dari keresahan kami tadi Mbak. Keresahan terhadap banyak sekali anak muda itu yang kalau demo itu hanya ikut-ikutan aja. Jadi kami di sini fokusnya untuk mengembangkan wawasan generasi muda mengenai kepemimpinan dan juga nggak hanya kepemimpinan, melainkan melalui perspektif politik dan juga demokrasi seperti itu Mbak. Oke, berarti keresahan tadi ya. Cantika mau tambahin nggak? Diana tambahin lah gitu kan. Kayak minta duit ya tambahin lah gitu kan. Mungkin ada tambahan-tambahan silahkan nih. Mungkin ada tujuan lain. Tujuan lain ya. Oke. Sebenarnya tujuan secara umum dan lingkupnya itu emang yang disebutin sama Kananda tadi, yang berawal dari keresahan dan juga emang kita tuh mau mengembangkan pengetahuan-pengetahuan dari generasi-generasi muda nih, seperti yang di awal tadi, yaitu
juga mengembangkan generasi muda untuk keadilan dan kemajuan bangsa kita itu sendiri. Oke, Diana gimana? Kalau misalnya tujuannya ya kurang lebih sama kayak Kananda dan juga Shantika tadi. Pastinya kita pengennya itu teman-teman bukan cuman kita sebagai panitia, tapi halayak umum juga bisa tahu apa itu pentingnya politik dan juga demokrasi. Oke, biar teman-teman tahu lah ya intinya, biar nggak kayak FOMO-FOMOan kayak kata Nanda tadi gitu kan. Setelah ikut ini teman-teman jadi tahu nih maksud dan tujuannya teman-teman ikut demo tuh apa sebenarnya, siapa yang mau dibela gitu kan, apa yang mau disampaikan gitu. Tapi memang teman-teman dari Politeknik Negeri Sriwijaya ini kalau demo kayaknya aku lebih sering lihat deh menjadi penyuara gitu. Waktu itu siapa ya namanya, aku pernah baca juga dari Politeknik Negeri Sriwijaya, terus teman-teman kita juga dari Unsri ada. Jadi disitulah ya keresahannya, biar teman-teman tuh kedepannya tahu seperti apa yang harus dilakukan, seperti itu, apa yang tidak boleh dilakukan, dan mungkin dapat ilmu-ilmu baru dalam kegiatan YSL Chapter 2 ini. Nah, ini kan tadi bundling harga oke, pokoknya cincai lah ya hitung-hitungannya. Kalau kamu sama teman-teman kamu berempat murah, terus juga kamu ada temen buat kesana, nanti juga di sana kenalan lagi sama teman-teman baru. Nah, untuk HTM tadi udah, lokasinya udah. Nah, pendaftarannya nih dari tanggal berapa sampai tanggal berapa sih bakal ditutup, dan kira-kira untuk di YSL Chapter 2 ini menampung berapa peserta? Cepet-cepetan dong, kalau 100 sebentar baik itu penuh gitu kan. Ini gimana nih untuk YSL Chapter 2 ini? Pertama untuk pesertanya tadi, yaitu targetnya kita di 250. 250, ya, oke. Tapi bisa lebih ya kan Anda? Benar, karena kapasitas dari Geraha sendiri itu 300 orang, Mbak. Itu emang targetan dari MPM-nya yang 250, tapi bisa lebih untuk peserta offline-nya, seperti itu. Dan juga untuk tanggal batas pendaftarannya itu ada di tanggal 5 September. 5 September. Berarti 5 hari sebelum kegiatan ya? Iya, karena kami mau masukin dispensasi, Mbak. Dispensasi, iya, dan benar. untuk birokrasi di kampus itu lumayan cukup sulit untuk dispensasi. Jadi kami menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kami tutup pendaftarannya itu lebih cepat, seperti itu. Jadi daftarnya harus cepat-cepatan. Oke, bener sih, karena memang 10 September tuh perkuliahan sudah mulai ya. Iya. Polsri sendiri? Polsri itu tanggal 7 kita. 7 September. Iya, udah mulai berarti. Berarti benar-benar, jadi kalau teman-teman butuh surat dispensasi bisa disampaikan kepada anggota dari YSL Chapter 2 ya untuk dispensasi. Oke, sampai dispensasi diurusin gitu kan. Jadi enak liburnya, nggak perlu capek-capek harus balik lagi ke kampus, harus kayak dispensasi. Oke, berarti 5 hari sebelum kegiatan pendaftaran sudah ditutup. Oke, kalau pendaftaran sendiri ini link Google Form-nya di mana sih teman-teman? Untuk link G-Form-nya itu sendiri ada di Instagram kita, yaitu YLS. Nah, di situ ada poster dan juga udah disertakan link sama ada barcode gitu. Jadi bisa langsung scan. Oke, gampang ya, zaman sekarang nggak perlu dateng-dateng gitu. Apalagi Gen Z. Gen Z mah yang simpel-simpel aja gitu kan. Nah, berarti teman-teman kan daya targetnya 250, daya tampungnya 300. Untuk yang online ada targetnya juga nggak sih kalau online? Atau online mah sebebasnya Kak Mita mau ikut 100 orang, 200 orang, karena online kan kayaknya nggak terbatas kalau lewat Zoom. Kalau online berapa orang? Kalau untuk offline-nya itu sendiri dari target 250 tadi, itu sebenarnya untuk offline-nya 220. Nah, untuk 30-nya kita online. Tetapi memang boleh banget kalau untuk lebih dari 30. Itu kita sangat amat menampung kapasitas tersebut. Nampung ya. Nampung ya. Oke. Nah, teman-teman, ini ada satu pertanyaan lagi nih masuk dari WhatsApp kita, tapi nggak ada namanya. Dia cuman buat kayak tidak mau disebutkan nama.
katanya cak mano caronyo bagi anak-anak muda zaman sekarang ngubah sosial media dari sekedar tempat berpendapat jadi ruang edukasi dan partisipasi demokrasi. No, itulah galak-galak makan hoak di medsos tuh, hati-hati ya. Jadi itulah pentingnya media sosial tadi. Nah, kalau teman-teman dari Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya, secara umum deh melihat cak mano cara ngerubah media sosial kita tuh jadi lebih bermanfaat ya. Intinya lebih bermanfaat untuk kita sebagai mahasiswa Gen Z untuk lebih berpartisipasi demokrasi. Gimana tuh? Oke, mungkin kalau dari aku Mbak, kan kalau untuk sosial media itu kan itu punya masing-masing orangnya. Jadi emang dari kitanya sendiri mau atau enggak untuk merubah sosial media itu menjadi arah yang lebih baik. Ataukah kita mau fokusnya untuk menjadi penonton saja, atau kita mau fokusnya untuk jadi penggerak sedemokrasi ini. Jadi emang kalau memang maunya bermanfaat, otomatis dari kitanya sendiri dulu mau membawa sosial media kita ini ke arah mana, seperti itu. Oke, kalau dari Diana gimana Diana? Kalau misalnya dari aku, sharing is caring kan ya. Jadi apa yang kita share di sosial media kita sendiri tentunya itu kita harus tahu itu bakal bermanfaat dan juga bakal kasih energi atau berdampak positif nggak buat orang lain gitu sih. Oke, dampaknya ya, lebih ke dampaknya positif harus dong. Media sosial tuh kalau kata HRD zaman sekarang mukanya temen-temen gitu, jadi bisa menilai dari media sosial bakal diterima nggak nih kerja gitu. Branding ya, branding ya, bener. Gimana kalau brandingnya fotonya kosong, postingannya kosong, akunnya di private, ada second account lagi ya. Oke, itu kayaknya lebih ke branding sih, bener-bener mana yang lebih pantas diposting, mana yang lebih pantas untuk di keep secara pribadi. Nah, kalau dari Cantika sendiri gimana nih Cantika? Untuk pertanyaannya tadi kan ada kayak menjadikan sosial media sebagai ruang diskusi dan demokrasi nih Kak. Nah jadi kalau setahu Cantika itu di Instagram sendiri itu ada yang kayak fitur kita nge-repost ke SG maupun juga di feed kita pribadi untuk kita menyuarakan apa yang mau kita suarakan tuh. Nah jadi kita bisa nge-repost kalau misalnya kemarin tuh kayak ada kasus tentang bully, itu bisa kita masukkan ke dalam SG kita. Nah itu mungkin bisa tuh menjadikan sosial media sebagai ruang untuk kita berdiskusi dan juga berdemokrasi. Oke, tadi tergantung kita ya, bener kayak kata Diana juga, tergantung kita mau share apa, kayak gitu kan, apa yang lagi trending. Gak semuanya harus kita share sih sebenarnya ya, yang trending itu. Tapi kayaknya kalau hati kita pengen share ya kita share seperti itu. Jadi itulah bentuk kepedulian kita sama teman-teman kita juga. Nah, ini kan 17 Agustus sebentar lagi, hari kemerdekaan nih. Kabar-kabarnya di media sosial tuh udah rame nih, bakal ada demo lah segala macem. Itu gimana nih teman-teman dari mahasiswa? Itu beneran ada atau kayak hoax nggak sih gitu? Biar kita juga sekalian klarifikasi sama teman-teman yang mungkin sudah termakan duluan nih sama apa yang ada di media sosial, ketakutan lah ya gitu. Kayak orang-orang tua juga mulai kok udah usah demo-demo ya tanggal 17 Agustus gitu, nah upacara itu emang sudah ada rencananya atau kayaknya hoax deh kayaknya itu? Sejauh ini belum ada informasi ya? Sih Mbak. Iya, kalau memang misalnya ada demo pasti dari mahasiswa itu ada yang namanya kajian terlebih dahulu. Oke. Iya, kalau misalnya mau demo kita dari Ormawa Polsek ini kami melakukan kajian terlebih dahulu Mbak di internal. Nanti kalau memang mau demo ditentukan tanggalnya, baru nanti dari kajian itu yang kita bawa ke demo tersebut. Tapi untuk tanggal 17 ini belum ada informasi. Berarti itu hoax tuh. Mama di rumah lah pada takut ngomongnya anak-anaknya. Janganlah kau ini demo-demo katanya. Berarti memang demo sendiri pun ada kajiannya dulu, penentuan tanggal, apa yang akan disampaikan, enggak serta-merta tiba-tiba ujuk-ujuk rame demo ya. Itu oke, berarti kalau sudah turun ke lapangan tuh berarti udah semua faktornya sudah terpenuhi. Oke. Nah, teman-teman, terakhir sebelum kita tutup obrolan kali ini, mungkin dari Nanda, Cantika, Diana, boleh deh sampein harapannya untuk acara YSL Chapter 2 ini. Silahkan. Oke, mungkin kalau dari aku
Untuk harapannya semoga acara ini berjalan lancar, dan untuk teman-teman semuanya jangan ragu, jangan bimbang. Ayo daftar YLS 2026 ini karena kita pasti bakalan seru-seruan bareng, dan tadi juga udah disebutin benefit-benefit apa aja. Jadi pastiin acaranya tuh nggak bakalan bikin kalian rugi teman-teman begitu. Oke, dari Cantika. Silakan Cantika. Kalau dari aku sendiri, harapannya acara kami ini nggak bermanfaat hanya untuk kami sendiri selaku organisasi MPM Polsri, tetapi juga bermanfaat untuk generasi-generasi muda yang sekarang untuk menimpa ilmunya lebih luas lagi mengenai politik. Jadi memang harapan aku itu fokusnya kebermanfaatan di teman-teman sekalian. Jadi jangan ragu buat join. Oke, dari Diana gimana nih Diana? Buat harapannya untuk acara YLS Chapter 2 ini yang pasti semoga teman-teman sekalian dan juga halayak umum bisa ada yang berminat buat daftar di acara kita, itu bisa daftar dari sekarang sampai dengan tanggal 5 September. Lalu juga buat teman-teman yang pada berminat untuk menambah wawasannya mengenai politik dan demokrasi, itu juga bisa sharing dan juga mendengarkan materi dari pembicara kita nanti secara langsung maupun secara online. Oke, jangan lupa ikut ya teman-teman, karena memang acaranya sangat penting. Jadi kamu nggak kayak bingung lagi nih, aku demo ngapain ya gitu kan. Terus ada juga informasi-informasi, sharing-sharing juga, ada pematerinya juga kalau kata teman-teman kita tadi. Nah, kita masih punya waktu buat promosiin acaranya YSL Chapter 2. Mungkin YLS YSL Chapter YLS. 2. Nah, silahkan Cantika, dari Instagramnya, dari kegiatannya kapan, HTM-nya berapa, dirangkum jadi satu lagi, silahkan. Oke, teman-teman sekalian, aku harap kalian dapat daftar ke kegiatan kami kali ini. Boleh dilihat di Instagram YLS itu sendiri. Nah, dengan HTM-nya itu seperti yang kita katakan di awal tadi, untuk offline persatuan orang itu 40 dan online itu ada di 30. Tetapi di sini kita nggak hanya ada harga satuan nih, tetapi juga ada bundling. Bundling-bundlingnya tadi udah disebutin, boleh aku sebutin ulang Kak Mita? Nah, untuk harga bundlingnya itu sendiri, pertama untuk offline, kalau misalnya di satu orang mungkin itu di 40. Nah, tetapi kalau di dua itu 75.000 dan di 3 peserta itu 110, lalu di 4 peserta itu 145.000. Nah, untuk di online-nya harga persatuannya tadi adalah 30.000 dan harga yang berdua itu 50.000, bertiga 65.000 dan berempat itu 80.000. Nah, jadi semakin banyak nih teman-teman sekalian ngajak teman-temannya juga untuk ikut mengikuti kegiatan seminar ini, bakalan semakin murah juga dengan benefit yang tidak sedikit teman-teman. Tentunya benefitnya bakalan sama seperti harga-harga satuannya juga. Kayak yang tadi, ada pengetahuan, tentunya juga relasi. Juga kita bisa bertanya langsung nih kepada pemateri mengenai apa yang akan teman-teman sekalian tanyakan, yang teman-teman penasaran kan terkait dengan politik ataupun juga tentang kepemimpinannya nanti. Juga udah termasuk nih teman-teman di snacknya dan juga makan siangnya. Jadi untuk harga segitu kecil kemungkinan untuk yang pastinya teman-teman tidak dapat apa-apa gitu dari acara ini. Tentunya bakalan banyak benefit-benefit yang tidak terduga juga. Oke, berarti teman-teman wajib banget ikut nih di kegiatan kali ini YSL Chapter 2 ya, bersama teman-teman kita dari Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya. Jadi kalau kamu pengen ikut, boleh ke Instagram mereka tadi seperti yang disebutkan, isi G-formnya, bayar HTM-nya sampai di tanggal 5 September ya. Ingat ya, 5 September dan cuman sekitar 250 orang peserta. Kalau kamu beruntung kamu bisa dapat lebih ya, tapi kalau lebihnya juga
sudah terisi, mau gimana lagi gitu kan. Mau nggak mau kamu harus ikut yang secara online. Karena online tidak ada batasan ya. Nah, tapi lebih seru offline. Jadi euforianya benar-benar terasa teman-teman. Nah, oke, yang ketinggalan jangan lupa tonton siaran ulangnya di YouTube kita Pro 4 Palembang ya. Terima kasih ya teman-teman dari Majelis Pemusyawaratan Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya dan juga kegiatan YSL Chapter 2. Nah, untuk kamu yang masih kepo-kepo, boleh Instagramnya diulangi lagi sekali lagi Cantika? YLS.official. YLS.official. Oke, berarti Mita yang salah nulis di sini teman-teman. Oke, nah berarti di Instagram mereka YLS.official untuk tahu informasi lebih lanjut. Kalau MPM Polsri ada Instagramnya juga nggak nih? Ada dong. Harus sepaket dong, follow-nya harus sepaket gitu. Apa nih nama Instagramnya? Untuk MPM sendiri tuh di mpm.polsri. Oke, nah follow lah ya keduanya, jadi kamu bisa tahu-tahu informasi tentang Politeknik Negeri Sriwijaya. Dan siapa tahu tahun depan kamu menjadi mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya kan gitu. Biar seru sama-sama kenal sama kakak-kakak yang baik ini. Tapi Nanda selesai ya? Semester 7 ya? Oke, berarti ketemunya masih sama Cantika sama Diana aja. Oke, terima kasih ya sekali lagi sudah hadir. Sudah kasih tahu kita tentang kegiatan mereka YLS Chapter 2 ini, dan juga buat teman-teman jangan lupa diikutin kegiatannya. Dan kalau kamu ketinggalan obrolan kita hari ini, kamu bisa tonton siaran ulangnya melalui YouTube kami Pro 4 Palembang. Dan juga pastinya kamu jangan kemana-mana, setelah ini bakal ada Sriwijaya Siang bersama Cik Yowan. Cik Mita pamit dari ruang dengar Anda sekalian. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan sedari tadi pukul 5 sampai ini mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mita Dwi Indasari pamit, sampai bertemu lagi esok hari dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi obrolan komunitas bersama Pro 4 RRI Palembang. Sampai jumpa.